Waktu kecil, ada satu kalimat yang sering aku dengar. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, tidak juga dengan teriakan, tapi cukup membuat seorang anak kecil mulai bertanya dalam hati, kenapa aku dianggap berbeda? Selamat datang di Mr. Channel. Hari ini saya akan bercerita tentang masa di mana sebuah cerita sederhana yang dulu membuatku banyak diam, tapi diam-diam membentuk siapa diriku hari ini. Cerita yang pernah membuatku diam. Setiap orang punya cerita masa kecil, cerita yang kadang sederhana tapi meninggalkan jejak yang dalam di dalam hati. Jika mengingat masa kecil, yang pertama kali terbayang adalah sebuah rumah sederhana, suara ibu di dapur, dan halaman tempat aku sering menghabiskan waktu untuk bermain. Aku bukan anak yang suka membuat keributan. Aku lebih sering diam, memperhatikan, dan melakukan hal-hal kecil yang menurutku menyenangkan. Kadang aku membantu ibu menyapu lantai, kadang aku mencuci piring setelah makan. Hal-hal sederhana yang mungkin bagi sebagian orang terlihat biasa saja. Tapi waktu itu, aku belum benar-benar mengerti bahwa tidak semua orang memandangnya dengan cara yang sama. Di luar rumah, teman-temanku punya dunia yang berbeda. Mereka berlari di lapangan, bermain dengan penuh energi, tertawa keras tanpa memikirkan apapun. Aku juga ikut bermain, menikmati permainan itu. Tapi seringkali aku merasa seperti berada di pinggir lingkaran. Ada kalimat-kalimat kadang yang terdengar di telingaku. Kalimat yang tidak terlalu keras, tapi cukup membuat hati kecil bertanya-tanya. Kenapa aku berbeda? Waktu itu, aku masih kecil. Aku belum mengerti banyak hal tentang dunia. Yang aku tahu hanya satu. Kadang, setelah mendengar kalimat-kalimat itu, aku memilih diam. Aku sering banyak berdoa dan bertanya, kenapa ini ada pada diriku? Diam bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena aku belum tahu bagaimana menjelaskan diriku sendiri. Aku mulai memperhatikan banyak hal. Aku memperhatikan bagaimana sebagian orang merasa harus terlihat kuat, harus terlihat keras, harus terlihat seperti yang dihadapkan orang lain. Sementara aku hanya menjadi diriku sendiri. Aku suka melakukan hal-hal yang menurutku baik, membantu orang tua, menjaga rumah tetap rapi, melakukan sesuatu tanpa harus diminta, menikmati permainan-permainan yang membuat diriku bahagia. Namun, sebagai anak kecil, ada saat-saat ketika kata-kata orang lain terasa lebih besar daripada keberanian kita. Aku pernah pulang ke rumah dengan perasaan yang aneh. Bukan marah, bukan juga sedih sepenuhnya. Lebih seperti perasaan yang sulit dijelaskan. Aku duduk di sudut rumah, memperhatikan ibu yang sedang bekerja di dapur. Melihat bergerak dengan tenang, melakukan pekerjaan rumah yang tak pernah selesai. Saat itu aku berpikir, jika aku membantu ibu adalah sesuatu yang baik, kenapa kadang orang lain membuatnya terdengar seorang itu hal yang salah? Pertanyaan itu lama di kepalaku. Semakin aku bertanya, dan waktu itu aku tidak memiliki jawaban. Waktu terus berjalan, hari demi hari berlalu.
Aku mulai tumbuh sedikit demi sedikit, dan tanpa aku sadari, pengalaman-pengalaman kecil itu mulai membentuk cara pandangku terhadap kehidupan. Aku mulai belajar bahwa dunia sering kali memiliki ukuran sendiri tentang bagaimana seseorang harusnya bersikap. Ada yang mengatakan seseorang harus bersikap seperti ini, harus seperti itu. Tapi aku bingung. Ketika aku melakukan hal seperti ini, yang terjadi adalah sebuah kalimat itu sebenarnya tidak layak engkau lakukan. Tapi hidup tidak selalu sesederhana itu. Ada orang yang kuat dengan cara yang tenang, ada orang yang berani tanpa harus berteriak, ada orang yang menunjukkan ketulusan melalui hal-hal kecil yang sering tidak terlihat. Dan aku mulai menyadari sesuatu yang penting, bahwa menjadi diri sendiri bukanlah kelemahan. Menjadi diri sendiri bukanlah hal yang menyakitkan. Justru disitulah kekuatan sebenarnya berada. Hari ini, ketika aku mengingat masa kecil itu, aku tidak lagi melihatnya sebagai luka. Aku melihatnya sebagai pelajaran, sebuah perjuangan, sebuah proses, sebuah hal yang harus aku jalani, sebuah hal yang aku harus lewati, dan sebuah hal yang harus aku syukuri. Pelajaran tentang bagaimana memahami diri sendiri, pelajaran tentang bagaimana tidak terlalu cepat menilai orang lain. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu perjalanan apa yang sedang dilalui seseorang. Mungkin anak-anak di luar sana yang juga pernah merasa berbeda, pernah merasa tidak sepenuhnya cocok dengan apa yang diharapkan oleh lingkungannya. Dia menikmati, menjalani, tapi sering salah. Jika kamu salah satunya, aku ingin kamu tahu satu hal. Tidak semua orang harus sama. Dunia ini luas, dan setiap orang memiliki caranya sendiri untuk tumbuh. Kadang kelembutan dianggap kelemahan, padahal di dalamnya sering tersembunyi kekuatan yang sangat besar. Hari ini aku bersyukur atas semua pengalaman itu, karena dari sana aku belajar sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah manapun, sesuatu yang tidak diajarkan oleh orang manapun, tapi sesuatu yang diajarkan melalui diri kita sendiri di tempat kehidupan kita sendiri. Aku belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain. Nilai seseorang ditentukan oleh bagaimana ia tetap berdiri, tetap berjalan, tangguh, kuat, walaupun kadang kelemahan ada di dalam proses itu. Tapi kita harus tetap menjadi diri sendiri. Dan mungkin cerita masa kecil yang dulu membuatku diam justru menjadi alasan mengapa hari ini aku berani bercerita. Mengapa hari ini aku harus mengatakan kita layak bersyukur dengan sebuah cerita, dengan sebuah pengalaman, dengan sebuah proses, dengan sebuah perjuangan, walaupun perjuangan itu kadang menyakitkan.